Selamat datang, Infonomi adalah OnePlus 15R dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas yang akan menampilkan semua tombol pintasan Anda. Dan di bawah sini, Anda akan menemukan semua tombol pintasan yang dapat Anda akses secara default. Nah, mode hemat daya sebenarnya sudah terlihat di sini, tetapi ada satu lagi yang akan kita tambahkan meskipun saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh pada perangkat ini, tetapi kita lihat saja nanti. Nah, hal lain adalah jika Anda tidak melihat mode hemat daya, Anda dapat menambahkannya dan Anda dapat melakukannya dengan mengklik ikon pensil ini di sini. Dan ada juga beberapa halaman sebagai informasi. Jadi Anda bisa klik tanda plus, lalu di sini, dan pilih tombol pintasan apapun di sini. Yang warnanya agak lebih gelap ini, jadi tampilannya lebih mencolok dan mudah terlihat. Ini adalah tombol-tombol pintasan yang bisa Anda tambahkan. Selain itu, yang warnanya lebih abu-abu adalah tombol yang sudah ada di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, misalnya kita punya mode kenyamanan mata, dan itu sudah ada di sini. Jadi saya akan mencari Ultra Power Saver atau mode penghemat daya super yang ada di sini. Saya tidak akan tunjukkan ini kepada Anda, siapa tahu bisa bekerja lebih baik dari yang saya kira, kita lihat saja nanti. Saya sendiri belum benar-benar mencobanya, tapi ini OnePlus, jadi saya rasa tidak terlalu istimewa di sini. Tapi setelah kita menambahkannya, kita bisa klik selesai dan tombolnya akan tetap ada. Jadi mari kita mulai dulu dengan mode penghemat daya. Setelah Anda menemukannya, Anda cukup mengetuknya saja, lalu akan muncul pop-up untuk mengaktifkan mode penghemat daya. Daya tahan baterai akan diperpanjang, tetapi performa sistem akan berkurang dan beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Nah, itu adalah cara yang sangat tidak jelas untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Jadi, izinkan saya menambahkan sedikit informasi di sini yang mungkin sangat penting bagi Anda dan seharusnya disebutkan di sini. Jadi, beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Ini sebenarnya mengacu pada hal yang sangat penting, yaitu Wi-Fi dan data seluler Anda akan dimatikan saat Anda tidak menggunakan perangkat. Jadi ketika Anda mengaktifkannya di sini, lalu mengunci perangkatnya. Setelah beberapa waktu tertentu, mungkin sekitar 5 menit, perangkat akan memutuskan koneksi dari Wi-Fi dan data seluler untuk menghemat daya baterai. Nah, itu akan sangat berguna untuk diketahui, bukan begitu? Jadi jelas, tanpa Wi-Fi dan data seluler, perangkat Anda tidak akan memberikan notifikasi yang membutuhkan koneksi internet tersebut. Jadi, seperti misalnya Instagram, Spotify, WhatsApp, semua aplikasi itu pada dasarnya sekarang hanya menunggu koneksi internet atau menunggu Anda mulai berinteraksi dengan perangkat yang secara otomatis akan menghubungkan mereka kembali ke internet agar mereka bisa memeriksa apakah ada pesan yang terlewat dan seharusnya sudah diberikan kepada Anda sebelumnya. Jadi sekarang sangat penting. Mode lain yang saya tambahkan itu. Jadi jika kita mematikan yang ini adalah mode super hemat daya. Sekarang kedengarannya mode ini melakukan banyak hal, bukan? Dan memang benar dalam hal perubahan. Jadi setelah diaktifkan, Anda bisa lihat kita tidak lagi memiliki wallpaper dan hanya ada beberapa aplikasi yang mana Anda hanya bisa menambah 3 lagi. Tombol-tombol pengaturan cepat. Notifikasi yang terbatas masih muncul, tapi mode ini memang dirancang terutama untuk memperpanjang umur baterai. Dan mode ini memberitahu Anda berapa lama perangkat akan bertahan saat ini. Dengan baterai terisi 100%, kita hanya mendapatkan waktu penggunaan 1 hari 13 jam. Sekarang, sekilas, itu mungkin terdengar cukup baik. Tapi, mari kita keluar dari mode ini sekarang. Saya klik di sini. Keluar. Dan yang akan kita lakukan sekarang, ingat baik-baik. 1 hari 13 jam. Jadi dengan itu diingat, kita akan menahan mode hemat daya dan wow, coba lihat itu. Kita mendapatkan tambahan waktu baterai 5 jam dari mode normal. Mode yang tidak menghemat baterai sama sekali ke mode super hemat daya yang memotong semua fungsi dari perangkat. Hanya 5 jam tambahan saja. Ini tidak ada artinya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk mode hemat daya. Sekarang saya tegaskan Oppo, Realme, OnePlus, dan Vivo. Semuanya menjalankan jenis OS yang sama. Memiliki implementasi manajemen daya yang paling buruk di sini. Fakta bahwa mereka bahkan menyertakan mode hemat daya di sini adalah sebuah penghinaan. Mode-mode ini sama sekali tidak berguna, dan kamu punya peluang lebih baik untuk menjaga daya tahan baterai sendiri daripada menggunakan sampah ini. Sekarang,
Sebagai perbandingan, misalnya Xiaomi juga punya mode ultra hemat daya, saya rasa memang namanya mode ultra hemat daya, dan itu bisa membuat daya tahan baterai dari 30 jam dalam mode normal menjadi 50 jam di mode hemat daya, hingga 150 jam di mode ultra, mode super hemat daya atau ultra. Di sana disebut 30 dan 150. Nah, itu adalah perbedaan yang besar. Mengingat seberapa banyak yang kamu korbankan, inilah yang seharusnya kamu harapkan dari mode ini. Bukan cuma tambahan 5 jam saja. Ini sama sekali tidak memberikan efek apa-apa. Jadi sejujurnya, mungkin ada cara lain yang lebih baik untuk menghemat daya baterai yang bisa memberikan hasil lebih baik daripada ini. Tapi di sisi lain kamu juga bisa menggunakan logika yang sama. Selain menggunakan mode hemat daya. Jadi, jika kamu tidak ingin repot dengan tidak adanya Wi-Fi dan data seluler saat kamu tidak menggunakan perangkat, sebenarnya kamu bisa langsung mencari solusi yang akan saya tunjukkan sebagai jalan pintas dan benar-benar meninggalkan fitur yang tidak berguna ini. Atau kamu juga bisa menggunakannya bersamaan dengan itu. Jadi, karena kita sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal hanya untuk menghemat 3-5 jam masa pakai baterai, kita bisa melakukan perubahan yang sangat sederhana. Jadi, mari kita swipe ke bawah dari atas untuk membuka toggle, dan di sini kita akan mulai mematikan hal-hal yang tidak kita gunakan. Yang pertama, lokasi bisa diabaikan saja. Kamu tidak membutuhkannya. Itu hanya dibutuhkan oleh beberapa aplikasi saat kamu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, tapi kalau kamu tidak sedang menggunakan GPS sekarang, atau misalnya tidak sedang swipe di Tinder, kamu tidak perlu mengaktifkan lokasi. Kamu bisa langsung saja mematikannya. Hal lain yang bisa dimatikan adalah Bluetooth. Kalau kamu tidak sedang mendengarkan musik lewat headphone saat ini, matikan saja. Atau entahlah, kalau kamu tidak punya keperluan khusus untuk Bluetooth, matikan saja lagi, itu akan menghemat baterai lebih banyak. Sekarang kita lanjut ke Wi-Fi dan data seluler. Di sini saya hanya bisa melihat Wi-Fi, oh ini dia, data seluler ada di sini. Tapi warnanya abu-abu karena sekarang tidak ada kartu SIM. Tergantung apa yang Anda lakukan, matikan salah satunya. Jika Anda di rumah, matikan data seluler. Meskipun, mungkin Anda tidak memerlukan mode hemat daya di rumah. Jadi, jika Anda berada di luar rumah dan tidak dapat mengisi daya perangkat Anda, matikan Wi-Fi dan hanya gunakan data seluler. Anda hanya butuh selanjutnya di halaman lain di sini, kita punya NFC. Jika Anda tidak melihatnya, Anda bisa menambahkannya seperti yang kita lakukan sebelumnya dan matikan saja fitur itu. Fitur ini diaktifkan di setiap perangkat tanpa alasan yang jelas. Kecuali Anda memang ingin membayar sesuatu dengan ponsel Anda, saya sarankan untuk mematikannya. Itu setidaknya adalah alasan utama saya menggunakan NFC, tapi Anda harus mengaturnya terlebih dahulu. Jadi, jika Anda tidak menggunakannya, sebaiknya matikan saja. Tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap berjalan di latar belakang. Dan sekali lagi, itu juga menguras baterai. Penyebab utama baterai cepat habis di ponsel Anda adalah yang terakhir ini, yaitu kecerahan layar. Hal ini hanya akan memengaruhi daya tahan baterai perangkat Anda saat layar menyala. Jadi saat Anda menggunakannya seperti saya sekarang, layar menyala saya bisa menurunkan tingkat kecerahan. Oke, mungkin ini terlalu rendah. Tapi saya bisa menurunkannya sekarang. Biasanya kalau di luar ruangan mungkin saya akan mengaturnya mendekati maksimal atau di sekitar level itu. Jadi misalnya dari tingkat ini ke tingkat ini Anda bisa mendapatkan tambahan lebih dari 5 jam daya tahan baterai. Dan itu sendiri sudah merupakan pertukaran yang sangat layak, tanpa harus mengalami semua kekurangan dari mode hemat daya yang sebenarnya ada di perangkat ini. Jadi sekali lagi, saya sangat menyarankan untuk melakukan itu saja. Dan satu hal terakhir sebenarnya, yang baru saja terpikirkan oleh saya, yang juga bisa diterapkan. Pengaturannya ada di bagian tampilan, masuk ke menu pengaturan, lalu ke bagian mana ya? Ini dia. Jadi sepertinya ada di layar utama, layar kunci, dan gaya. Gulir ke bawah, dan di sini Anda seharusnya bisa menemukan opsi Always on Display. Ini dia, ada di sini. Jadi pastikan saja fitur ini dalam keadaan mati. Fitur ini juga cukup menguras daya baterai Anda, terutama Always on Display. Setidaknya di sini, menurut saya, sebenarnya tidak benar-benar selalu aktif. Hanya menyala selama 10 detik. Mari kita lihat. Saya kira ini akan hilang dalam waktu sekitar 10 detik. Ya, benar sekali. Jadi fitur ini memang tidak selalu aktif, hanya muncul selama 10 detik saat Anda mengetuknya. Namun tetap saja,
Fitur ini akan menguras baterai Anda, jadi Anda bisa mematikannya. Dan semoga ini juga bisa membuat daya tahan baterai Anda sedikit lebih baik. Jadi, itulah semua yang ingin saya sampaikan tentang mode hemat daya di sini. Jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.